Kalau gue tanya sama lo, ini lo boleh jawab dalam hati ya. Lo tahu Pikachu kan? Menurut lo ujung ekornya itu hitam apa enggak? Udah? Sekarang logo KitKat. Menurut lo ada garis kecil nggak di tengahnya? Apa tulisannya nyambung aja? Sekarang logo mainan Monopoly. Tahu dong, mainan seru kita zaman dulu yang gambarnya itu kakek-kakek pakai topi tinggi, pakai jas bawa tongkat. Menurut lo dia pakai kacamata nggak? Nah, kenapa sih gue nanya pertanyaan-pertanyaan tadi? Karena ternyata banyak banget orang di dunia ini yang yakin kalau ujung ekor Pikachu itu hitam. Logo KitKat ada garis strip di tengahnya, dan logo Monopoly itu orangnya pakai kacamata. Padahal sebenarnya enggak. Nah, orang-orang ini atau mungkin juga lo, kalau lo misalnya jawab iya di antara pertanyaan-pertanyaan tadi, bisa dibilang lo lagi kena Mandela Effect. Ini sebutan buat fenomena di mana lo yakin banget kalau lo ingat tentang sesuatu, tapi ternyata itu salah. Dan anehnya, ternyata banyak orang juga yang ingat hal yang sama. Nah, tapi kok bisa sih salah ingat, tapi barengan, rame-rame gitu? Hai Curiositizen, balik lagi di Curiosity, kali ini bareng gua Irsyad Rai. Kita lanjutin soal Mandela Effect tadi. Bahasa simpelnya mungkin fenomena salah ingat massal. Jadi indikasinya kayak gitu. Lo yakin banget pernah ngeliat, denger, atau ngalamin sesuatu yang nggak pernah beneran kejadian. Bukan sekedar lupa, tapi emang kayak yakinnya itu yakin banget gitu loh kuatnya. Kayak lo yakin banget ingatan itu benar. Dan anehnya, jutaan orang di dunia ternyata ngalamin kesalahan yang sama. Contohnya, mereka ingat logo yang ternyata nggak pernah ada. Kalimat di film yang rasanya pernah diucapin sama seorang karakter, padahal ternyata enggak. Sampai ada yang percaya suatu sejarah pernah terjadi dengan cara yang berbeda. Tapi gimana sih awalnya fenomena ini bisa dinamain Mandela Effect? Jadi, yang pertama kali ngenalin istilah ini tuh Fiona Broome, seorang penulis dan peneliti paranormal asal Amerika. Dia yang populerin Mandela Effect ini sekitar tahun 2009 sampai 2010. Jadi ceritanya, pertama kali dia sadar fenomena ini, itu pas dia lagi ngobrol sama orang-orang di sebuah acara sci-fi yang nama acaranya DragonCon. Di sana ternyata banyak banget orang yang sama-sama yakin kalau Nelson Mandela meninggal di penjara tahun 1980-an. Padahal kenyataannya Nelson Mandela dibebasin dari penjara tahun 90, terus dia jadi presiden Afrika Selatan, dan baru meninggalnya itu tahun 2013. Nah, si Fiona Broome ini kaget, karena ternyata detail ingatan orang-orang itu tuh mirip banget. Ada yang ngaku sampai ngerasa inget banget ada siaran berita kematian Mandela di TV. Dan ada pidato dari istrinya. Ada yang ngerasa inget suasana emosionalnya, padahal semuanya nggak pernah terjadi. Akhirnya, Fiona Broome namain fenomena ini tuh adalah Mandela Effect dan bikin website buat ngumpulin contoh-contoh lain dari ingatan orang-orang yang salah. Nah, dari situ ketemulah banyak contoh lain. Curious George ternyata nggak punya ekor. Sementara banyak orang yang anggap dia ada ekornya. Tulisan yang benar itu Looney Tunes, T-U-N-E-S, bukan Looney, T-O-O-N-S. Ada juga kalimat terkenal Darth Vader yang sering kita dengar. Look, I am your father. Ternyata di film aslinya dia nggak ngomong gitu, tapi dia ngomongnya No, I am your father. Dari sini orang mulai bertanya-tanya, kenapa banyak orang yang ngalamin salah ingat, tapi sama? Di titik ini teori-teori liar mulai pada muncul di internet. Soalnya Mandela Effect ini emang kayaknya terlalu aneh kalau dibilang cuma salah ingat. Kayak nggak mungkin deh, masa jutaan orang bisa salah dengan detail yang sama. Salah satu teori yang paling terkenal itu adalah parallel universe atau dunia paralel. Gampangnya gini, ada garis waktu yang juga lagi berlangsung di luar kehidupan kita sekarang ini. Bayangin, hidup kita itu kayak cabang-cabang jalan yang nggak ada habisnya. Di satu dunia, lo mungkin pilih minum es kopi salted caramel, tapi di dunia lain, lo milihnya milk tea. Di satu dunia, satu logo didesain kayak yang kita lihat sekarang, tapi di dunia lain mungkin desainnya beda. Nah, orang-orang yang percaya teori ini bilang, gimana kalau dulu kita sebenarnya berasal dari timeline yang beda dari sekarang? Terus entah gimana caranya kita bergeser ke realitas yang sekarang. Makanya ada orang yang yakin banget kalau Pikachu ujung ekornya hitam. Karena menurut teori ini, mungkin di dunia lain atau timeline lain, ya emang gitu desainnya. Aneh ya, tapi itu sih yang banyak dibahas orang. Terus ada teori lain lagi nih, glitch reality. Kalau dunia paralel itu ibaratnya kayak orang yang pindah jalur dunia atau pindah timeline gitu. Kalau glitch reality ini lebih kayak realitas atau kenyataan yang kita bangun error. Kayak game yang lagi bug,
Kayak pas kamu lagi nonton video terus tiba-tiba gambarnya freeze, sepersekian detik. Atau kayak Google Maps yang kadang mendadak bikin jalan belok ke sawah sebelum akhirnya balik normal lagi. Nah, ada orang yang menganggap Mandela Effect tuh kayak gitu, seolah-olah realitas kita itu sempat nge-lag sebentar. Ada detail kecil yang berubah, tapi sebagian orang masih nyimpen versi sebelumnya yang belum update. Makanya ada yang bilang kayak dunia sempat update tapi memorinya nggak semuanya kesinkron. Dan semakin banyak contoh Mandela Effect yang terungkap, makin banyak yang ngerasa jangan-jangan dunia ini memang nggak sesolid yang kita kira. Bahkan teori glitch reality ini makin populer sejak budaya pop penuh sama cerita multiverse. Film-film kayak Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home, sampai Everything Everywhere All at Once bikin ide tentang si realitas bercabang ini jadi kerasa makin familiar. Dulu konsep dunia paralel itu kedengaran absurd banget. Sekarang malah kerasa mungkin aja ya. Karena manusia itu pada dasarnya suka sama misteri. Kita suka ngerasa ada sesuatu yang lebih besar, yang susah dijelasin, dan tersembunyi di balik dunia biasa yang kita lihat. Alhasil Mandela Effect ini jadi kayak bikin mikir, gimana kalau realitas ternyata itu nggak sesederhana yang kita kira. Walaupun mungkin aja ada cara lain yang bisa nerangin ini pakai penjelasan yang lebih masuk akal. Tapi bagian paling mind-blowing sebenarnya bukan dari teori konspirasinya, tapi cara kerja otak manusia sendiri. Karena ingatan itu ternyata bukan rekaman. Kita sering bayangin kan, memori kita itu kayak hard disk. Perangkat penyimpanan lah istilahnya. Seolah-olah itu hidup kita direkam, disimpan, lalu diputar ulang sama persis. Padahal otak manusia itu nggak gitu cara kerjanya. Ingatan manusia lebih mirip proses editing film. Kalau di psikologi ada konsep yang namanya reconstructive memory. Artinya setiap kali kita ingat sesuatu, otak itu sebenarnya lagi ngebangun ulang memori itu, bukan buka file asli yang utuh. Makanya detail-detail kecil bisa aja berubah, dan lebih gilanya lagi, otak itu sering isi bagian kosong yang mungkin nggak ketemu, supaya semuanya kerasa masuk akal. Contohnya logo Monopoly tadi, karena mungkin kita biasa ngelihat karakter kakek tua, kaya raya pakai kacamata, otak otomatis ngerasa harusnya si kakek itu pakai kacamata juga di logo Monopoly. Padahal kan aslinya enggak, kebayang ya? Atau Pikachu, desain ekornya itu kerasa kayak aneh kalau polos, kayak kurang lengkap gitu. Tapi otak kita nambahin warna hitam di ujung ekornya, yang sebenarnya nggak pernah ada. Dan semakin sering versi yang salah itu muncul di internet, bikin ingatan palsu itu jadi makin kuat juga. Soalnya otak manusia itu dipengaruhi banget sama repetisi atau pengulangan. Kalau sesuatu muncul terus-terusan, otak mulai menganggap itu adalah kebenaran, bahkan walaupun itu salah. Terus kalau ingatan bisa salah, yang nyata itu sebenarnya apa sih? Apa artinya kita nggak boleh percaya sepenuhnya sama ingatan sendiri? Padahal sebagian besar identitas diri kita itu kebentuk dari memori. Kita bisa tahu siapa diri kita karena kita ingat masa lalu kita. Karena kita ngerasain apa aja yang udah kita lewatin. Tapi kalau ingatan itu bisa berubah, berarti ada satu pertanyaan yang agak bikin mikir nih. Jangan-jangan selama ini kita nggak cuma hidup dari kenyataan, tapi juga dari versi cerita, narasi yang dibikin sama otak kita sendiri. Bayanginnya gini, kadang masa kecil terasa indah banget kalau diingat sekarang. Padahal waktu kita jalanin dulu, belum tentu juga seperfect itu kan. Kadang kita ngerasa orang itu dulu nyakitin kita banget. Tapi setelah bertahun-tahun, emosi dan cara kita nginget kejadian itu juga udah gak sama. Terus kita sering bilang, gua dulu beda banget. Padahal mungkin yang berubah itu bukan cuma diri kita hari ini, tapi juga cara kita nginget siapa dan gimana diri kita yang dulu. Dan anehnya kita jarang sadar soal itu. Nah, balik lagi ke Mandela Effect. Mungkin fenomena ini pengen nunjukin kalau kita manusia itu hidup bukan cuma dari realitas, tapi juga dari narasi, dari cerita-cerita yang terus kita ulang di kepala. Makanya mungkin Mandela Effect ini bukan jadi bukti dunia paralel atau glitch matrix, bukan karena ada realitas yang rusak. Mungkin ini cuma pengingat kalau kita manusia itu adalah makhluk pencerita. Kita nggak ingat dunia ini sekedar apa adanya, tapi dalam bentuk narasi juga. Dan narasi selalu berubah, ngikutin emosi, lingkungan, dan ngikutin siapa kita hari ini. Jadi kalau jutaan orang itu bisa yakin Pikachu ujung ekornya hitam, berapa banyak ya sebenarnya hal lain di hidup kita yang kita yakinin banget, padahal mungkin itu cuma cerita yang udah terlalu lama kita ulang di kepala. Dan mungkin hal yang paling nyeremin dari Mandela Effect ini bukan parallel universe, tapi kenyataan kalau ingatan kita sendiri ternyata belum sepenuhnya nyata. Oke, itu tadi bahasan kita soal Mandela Effect. Menurut kalian gimana nih? Kalau kalian punya pengalaman atau insight-insight lain yang mau kalian bagiin, boleh banget tulis aja di kolom komentar. Nextnya kita bakal bahas apa lagi nih? Kalau kalian punya usulan,
Mungkin tema-tema lain yang ada hubungannya sama fenomena pikiran dan otak manusia, boleh kasih tahu di komentar juga. Sip, gua Irsyad Ray pamit. See you on the next story and are you curious?